kaifiyat caranya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa laqad ra'aytuhu yanzilu 'alaihi al-wahyu fil yawm syadidil barq. Dan terkadang lagi datang aku melihatnya dari Siti Aisyah. Laqad ra'aytuhu, aku pernah melihatnya yanzilu 'alaihi al-wahyu, turun ke atas Nabi wahyu pada hari yang bersangatan dingin. Fil yaumi syadid, hari itu bersangatan dingin. Fayafsimu anhu, setelah itu berhenti dingin dari itu daripadanya. Wa inna jalinahu la yatafassadu awaqan, dan dahinya Nabi, jabinahu, dahinya itu bercucuran keringat Arab. Yatafassadu awaqan, bercucuran keringat, padahal tadi harinya sangat dingin. Orang tuh kedinginan kan mungkin berkeringat. Dalam ASI misalnya kan mungkin berkeringat, berpalu. Nah, orang terpalu itu biasanya panas. Kipas angin mati, ASI jalan-jalan, panas, lalu berpalu. Ini dari Siti Aisyah, aku melihatnya pada musim dingin. Nah, tahu ya kalau memang dalam musim dingin, dinginnya nggak dapat pertolongan. Belumnya panas, panasnya nggak dapat pertolongan. Sampai pecah-pecah bibir, biar kedinginan tuh sampai berdarahan. Tapi berpalu kan, Nabi, aku melihatnya sendiri, kata-kata itu cara wahyu turun, saking beratnya itu wahyu sampai Nabi berkeringat menahan datangnya wahyu. Nah, ini yang disebut cara wahyu datang kepada Nabi SAW. Nah, ini tugas beratnya menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang akan disampaikan oleh Nabi kepada umat. Nah, begitu juga beratnya kita di akhir zaman ini, yang para ulama pewaris para nabi yang akan menyampaikan sesuatu, apakah diterima atau tidak. Nah, waktu Nabi menerima wahyu menyampaikan kepada umat, disitulah banyaknya pertentangan yang ditantang Nabi kita, tidak semulus apa yang kita bayangkan. Wahyu sampaikan orang umpatan ada banyak yang menantang kalau Nabi. Nabi itu yang dapat wahyu dari Allah banyak yang menantang. Nah, lalu bagaimana dengan kita di akhir zaman sekarang ini? Nah, ulama warasatul anbiya, jadi para guru, orang-orang yang punya madrasah, pondok, majelis. Lalu ada hambatan, halangan, tantangan, itu tidak seberat seperti mana Nabi SAW. Jauh. Kita lebih ringan, lebih santai, lebih rileks. Hanya dicaci maki orang, disampati orang aja ringan. Kalau kita membayangkan beratnya Rasulullah menyampaikan wahyu dari kepada umat, dapatnya berat, menyampaikannya pun berat. Tantangannya. Artinya kita jangan berputus asa. Kita menyampaikan dari syariat Nabi Muhammad SAW hanya bersifat tabligh, menyampaikan. Masalah orang umpat tidak umpat, urusan Allah. Hidayah dari urusan Allah. Mau dapat hidayah dia dengan mudah mengumpati apa yang disampaikan. Tapi mau dapat hidayah setengah mati kita membujuk, merayu, memaksa karena mungkin. Tapi kalau sudah hidayah datang, mudah.
Tapi kalau kita ingat tadi perjuangan Rasulullah SAW jauh dengan kita, kayak peperangannya artinya. Nah, tapi itulah namanya manusia. Kadang-kadang itulah ada aja yang kada sanggup hanya berjuang, hanya sedikit ada pertentangan, cemoohan, cacian dari orang, itu udah putus asa. Ada sampai jodoh sorong ya. Nah, ada mau lagi kita mengajar, ada murid nampina mau si kong dua, pada si kong dua juga mau ya, sampai bakal sanggup sorong ya. Nah, keingat perjuangan Rasulullah. Makanya semuanya kembali kepada contoh teladan yang baik Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik itu Rasul. Bagaimana perjuangan sini sampai berhasilnya ini Islam. Mulai sedikit sampai banyak ini umat berkembang karena ketabahan dan kesabaran Rasulullah SAW. Kalau kita tarik ke belakang lagi jauh, Nabi siapa yang perjuangannya juga bertungkus lumus, berbanyak lompat? Nabi Allah Nuh alaihissalam. Berapa lamanya mengembangkan Islam? Al-Quran yang mengatakan Al-Fasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu berjuang menyebarkan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fasanah 1000 tahun kata Tuhan, illa khamsina ama, dikurangi illa itu kurang 50 tahun kurangnya daripada 1000 tadi. 1000 kurang 50 berarti 950 tahun Nabi Nuh menyebarkan syariat. Nah, 4 berapa dalam tafsir? Arba'ina rajulan wa arba'ina mar'atan. 40 laki-laki, 40 bini-bini. Berarti 80 nikung aja 4. Berjuangnya 950 tahun. Kadangnya sedikitan 900. 100 tahun ini banyak loh. Umur orang bisa sampai dengan 100 tahun. Jarang ada orang 100 tahun. Makanya Nabi umur umat Nabi rata-rata 60-70. Meninggal 60-70 meninggal. Artinya waspada ya umur 60. Antara itu lagi apalagi 65 udah lipat umur Nabi. Nabi 63. Umatku rata-rata Nabi 60-70. Bila lebih pada Nabinya, itu sudah bonus. Dapat bonus umur, apalagi 70 syukuri. Jangan sampai menyimpang lagi. Ibadah, istighfar banyak karena ini sudah lewat umur Nabi. Waspadalah sewaktu-waktu apabila Allah akan mencabut ruhnya. Nah, benar sadar tadi 60 dah. Tidak lagi. Nah, Pak, soal kesehatan udah 17 saja. Kalau panjang lagi mau 60, hati-hati. Ada dari lain lagi Al-Quran. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ini untuk aman-aman, hati-hati. Bila datang aja, kan perlu dianu oleh Tuhan. Kadang menunggu 60-70. Bila ajalnya datang, anak-anak kan hanya lahir bayi, lahir langsung mati. Ada? Ada belum lahir dalam parut, mati udah. Dalam parut. Dokter periksa. Ada beberapa lagi dokter mati udah. Mati dalam parut sudah 3 hari nantinya. Dalam parut mati udah. Kalau menunggu lahir lagi. Nah, jadi gampang mati, teranak mati, dewasa mati, tua mati. Itu fa'idha ja'ajaluhum la yastakhirun. Tidak bisa dimaju, dimundurkan walaupun satu saat. Artinya anu waspada karena hanya Tuhan ya Pak. Kadang-kadang anu itu ucap seperti itu. Soal masih anu urusan taubat, urusan 70 ya. Urusan taubat, urusan 70. Nah, sekalinya bang mati. Banyak ucap tuh naik
sepeda motor ngebut rabau kan ada apa terjabun kan terjabat tuh kan timbul mendabau orang punya mendabau ditinjak malakal maut. Nah kan udah kan apa terus kembali malakal maut menginjak malakal maut sampai waktunya. Apakah kekerasan mendabutnya itu memang anu dikarasi macam kelapa nyur anu memutiknya kalau digoyang pohonnya ya menghijau masih anu tuh goyang aja pohonnya kan mau ukur nyur anu mereka dipulas putik nah berpuluh-puluh kali memulasnya dan kubur itu anu menang Tuhan apa sudah coklat sudah coklat Tuhan bilang kalayu udah kerompos sudah kan bisa dipulas-pulas tiap angin dia gugur tapi yang dikit gugur udah enggak tuh artinya memang Tuhan ini malah kalau mau tidak perlu mengatasi celenginya aja udah mati. Nah ada yang lebih sadar kedua-duanya nang Tuhan sadar nah anak sadar harus sadar dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai kita lalai artinya. Nah, merasa kalau lalai, merasa panjang ada lagi umur. Apalagi akhir zaman Nabi SAW mengatakan umatku dan Nabi mati mendadak kena akhir zaman banyak. Nah, aksaruhum yang mutu fajatan. Mereka mati mendadak mati. Nah, sekarang kita mati mendadak tuh. Garing kada, sakit kada, keluhan penyakit kada timbul. Innalillahi wa inna ilaihi bendera hijau di muka rumah. Hanya besok tadinya makan nasi kuning di warung bersama pakai bendera aja. Sejam kuning, innalillahi bendera. Jangan heran, memang acaranya sampai. Nah inilah yang kita khawatiri kalau kita termasuk Nabi sebut Nabi mati mendadak. Nah mendadak garing panjang sudah tahu. Maklum aja udah anak-anak di rumah sakit dalilahnya ke bapak sadar aja ya memang sudah sampai waktunya tapi kita takajud tadi nang segar bugar timbul innalillah ini kita khawatir makanya kita disuruh selalu berbuat baik selalu dalam hadis Nabi mengatakan apa badiru bil a'mali shalihat segeralah kata Nabi kalian beramal-amal saleh badiru bil a'mali shalihat kenapa Nabi menyuruh nih suruh beramal cepat baik jangan ditunda-tunda bila nak berbuat baik sekarang ada niat baik langsung buat rendahkan jangan ditunda besok apalagi tunda seminggu apalagi sebulan apalagi tahun depan sudah ada niatan baik, kerjakan cepat. Badiru bil a'mali apa? Falsafah kuno fitnahun, akan terjadi fitnah. Jamak dari fitnah, fitnah. Akan terjadi fitnah. Fitnah besar. Apa yang terjadi? Fitnahun kaki fa'il lailil muzlim. Akan terjadi fitnah besar melanda pada umat seperti mana malam gelap gulita. Nah, kalau sudah malam gelap gulita pula, malam gelap sudah gelap udah. Malam gulita itu takut tuh, malam gelap gulita. Kalau mati lampu, kada apa-apa lagi lah. Malam bulan kada terang, bulan Tuhan kada baik. Nah itu gelap gulita. Fitnah seperti itu kata Nabi akan terjadi kan. Makanya saudara beramal-amal soleh amal baik. Akan terjadi fitnah besar bagaikan malam yang gelap gulita. Apa fitnahnya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Nah ini fitnah besar. Seorang laki-laki di pagi hari yusbihu mu'minan, dia beriman. Subuh masih sembahyang. Yusbihu mu'minan.
wa yumsi, sore harinya kafir, jadi kafir, imannya lepas. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafir, atau di sore hari dia masih beriman, asar maghrib masih sembahyang, wa yusbihu kafir, tahu-tahunya bangun guring subuh ada sembahyang lagi dari subuh. Kenapa? Jadi kafir. Nah ini fitnah besar. Pagi masih beriman, sore kafir, sore masih beriman, paginya kafir. Kenapa jadi bisa seperti itu? Nabi sambung di ujung hadis, ya bi'udinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya, ya bi'udinahu bi'aradhin minad dunya, segelintir dunia. Agama diurupi dengan dunia segelintir, sedikit urusan dunia, menawarinya, memberinya, pindah agama. Nah sekarang sudah banyak terjadi seperti itu. Lemahnya iman seseorang di akhir zaman, dibawakan orang sekotak Indomie aja pindah agama. Sekotak Indomie ini dulu diberi apa, bingkisan, hampir sekotak Indomie sudah bahaya. Apa orang Islamnya ada kalau tapi pemberian akibat orang Islamnya dan memberi non Muslim, diberinya dibujukan diraihnya tidak hanya sekotak Indomie, apalagi sebuah sekopi akhirnya liut dirungi sekopi sebuah laju tidak. Ya, jadi sekarang sudah masuk ke pelosok-pelosok yang mana orang-orang yang imannya lemah dimasuk dakwah mereka untuk mengkafirkan orang. Sudah terjadi umat Nabi SAW. Makanya Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya juga, kadal faqru an yakuna kufran. Kata Nabi SAW, hampir kefakiran itu membawa orang menjadi kekufuran. Kadal faqru an yakuna kufran. Masalah ekonomi, masalah dunia, iman lemah, yang tahu seperti itu pindah. Ini umat Nabi SAW. Makanya kita harus waspada, keluarga, anak, turunan, didik benar-benar mereka secara agama, sekolahkan, masukkan dia ke pesantren agama, pilih bilang pesantren yang betul-betul berbahagia Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjalankan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Itu harapan kita. Jadi mudah-mudahan kita sadar sebagai umat Nabi, sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak, istri, terutama kerabat dekatnya itu anak dan istri. Karena di akhir zaman sekarang ini juga banyak orang yang tidak peduli dengan keluarga di rumahnya. Nah, dia usaha sana, usaha sini, anak bininya terbiar. Walaupun ekonomi dicukupi, tapi masalah meningkatkan keimanan, ketakwaannya kadang dididik secara agama. Nah, akhirnya kosong. Nah, akhirnya berbuat sesuka hatinya. Akhirnya cukup sampai sini. Insyaallah masalah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Dia mesebutin dua hadis, tapi dapat kita menyerapnya, memakainya, mengamalkannya sedikit demi sedikit. Insya Allah kita akan dapat menyerap dan memakai, mengamalkan supaya kita selamat dunia, selamat akhirat, dan harapan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dengan membaca hadisnya.
Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa suratul Fatihah.